The 100 Part 36. Keadaan di Camp One Crew semakin sulit karena mereka kehabisan peralatan medis juga makanan dan minuman. Di tengah keputusasaan itu, rover yang dikemudikan Maddie datang membuat semua orang bersiaga di sekitar. Harper dan Monty langsung menahan massa dan segera mengamankan teman-temannya. Mereka lalu terpaku saat Maddie turun dari rover itu, lalu berkata bahwa Heda akan menyelamatkan mereka semua. Mendengar itu, Octavia mengeluarkan pedangnya dan berjalan menuju Heda. Heda mempersilahkan Octavia menemuinya dan akhirnya Octavia menurunkan pedangnya dan berlutut di depan Heda. Diikuti oleh semua orang. Indra lalu membawa Bellamy ke medis untuk menemui Gaia. Jackson menjelaskan bahwa Gaia akan bisa berjalan lagi jika ditangani oleh Abby. Bellamy lalu mengajak Maddie keluar karena sudah saatnya untuk memimpin pasukannya. Di Gagarin, Shaw tengah disiksa dengan disaksikan oleh Raven dengan harapan salah satu dari mereka akan menyerah dan mau menerbangkan pesawatnya. Maikri ingin memotong kaki Shaw, namun Raven tidak tahan dan mengatakan bahwa ia akan menerbangkan Gagarin itu. Maikri mengancam jika Gagarin tidak mengudara dalam 2 menit, maka Shaw akan kehilangan kakinya. Griff mendatangi Diyoza dan beralasan bahwa ia diutus oleh dokter untuk memberikan obat bayi Diyoza. Saat ia masuk, Griff melumpuhkan penjaga yang membawanya masuk lalu mengatakan kepada Diyoza bahwa ia butuh Diyoza untuk menemui Maikri dan membuat Gagarin tetap di darat. Raven mengaktifkan sistem lepas landas Gagarin dan kurang dari 1 menit mereka akan segera mengudara. Shaw berusaha menahan Raven dan mengatakan bahwa Raven tidak perlu melakukan itu. Mendadak Griff datang dengan membawa sandranya yaitu Diyoza dan meminta Raven mematikan mesinnya. Raven segera menghampiri Shaw. Maikri menanyakan apakah Griff akan membunuh wanita yang sedang hamil. Griff menjawab bahwa ia tidak akan membiarkan anaknya mati, lalu ia mengalihkan pistolnya ke arah perut Diyoza. Di sisi lain, terjadi pertempuran yang hebat antara One Crew dan penambang. Dari kejauhan, Maddie dan Octavia melihat itu dan lega karena rencana pertamanya berhasil. Maddie lalu memimpin kawanannya untuk maju. Dari lasercomnya, Maikri mendengar anak buahnya untuk mengabarkan bahwa kawanan One Crew terlalu banyak dan mereka semua memutuskan untuk mundur. Griff mengakhirinya lalu mengatakan bahwa jika Maikri menurunkan senjata, maka Griff dan kawanannya pun akan melakukan hal yang sama. Maikri tidak mau menyerah lalu membuka buku catatan Diyoza dan menemukan kode peluncuran tangga kargo Hyliodium. Diyoza paham apa yang akan dilakukan Maikri dan meminta agar seorang menembaknya sekarang juga atau mereka semua akan mati. Maikri mengatakan bahwa jika ia tidak bisa mendapatkan lembah itu, maka tidak ada seorang pun yang bisa memilikinya. Shaw memohon agar Maikri tidak melakukan itu, namun waktu mereka hanya tersisa 14 menit sebelum Hyliodiumnya mendarat dan meledak di bumi. Maikri lalu meminta Shaw menerbangkan Gagarin ke angkasa dan Griff mendadak memihak Maikri dan mengancam akan menggoreng Raven dengan setrum jika Shaw tidak menerbangkan Gagarinnya. Saat hitungan ke-1, Raven menyerang Maikri saat Griff menyetrumnya membuat Maikri ikut tersetrum dengan jatuh. Sementara itu, Shaw mengambil pistol dan menembak para penambang yang ada di sana. Griff lalu mengatakan kepada Maikri bahwa ia tidak akan pernah mengenal putrinya lalu menginjak kepala Maikri hingga tewas. Di lembah, tim Heda berhasil membuat penambang yang ada di sana menyerah dan menurunkan senjata mereka. Heda memerintahkan anak buahnya untuk membunuh semua penambang itu yang telah merebut rumahnya. Namun Bellamy menahannya dan mengatakan bahwa Heda bisa memutus siklus itu karena musuhnya telah menyerah. Tak lama sinyal evakuasi berbunyi dan suara Raven terdengar dari Gagarin meminta semuanya untuk segera mengevakuasi diri ke kapal pengangkut. Mereka hanya memiliki waktu 9 menit untuk menunggu sebisanya. Monty meminta Harper menunjukkan jalan kepada semua orang yang ada sementara ia dan Emory akan menangani Murphy. Monty lalu menggendong Murphy yang terluka dan bergegas secepat yang ia bisa untuk menuju Gagarin. Di Gagarin, Shaw mengatakan bahwa Gagarin sudah siap untuk mengudara, namun Griff terlihat masih di pintu menunggu kaumnya datang.
Tak lama dari dalam kabut, keluar orang-orangnya berlari dipimpin oleh Maddie. Griff langsung memeluk Maddie dan menahan para penambang untuk masuk. Namun Maddie mengizinkan mereka. Indra lalu menanyakan Abby membuat Griff khawatir dan berniat kembali ke desa dan menjemput Abby. Echo menahannya dan mengatakan bahwa ia mengirim satu grup untuk menyisir desa yang akan membawa Abby kembali. Di desa, Octavia menghampiri Abby yang tengah menjahit luka Ken. Saat diajak pergi, Abby mengatakan bahwa ia tidak akan meninggalkan pria yang ia cintai. Keduanya sempat berdebat dan teringat kejadian saat makan atau mati. Sebelum akhirnya Octavia mengatakan bahwa ia punya ide yang lebih baik. Terlihat Raven masih berusaha mengontak Monty dan mengingatkan semua orang bahwa jika mereka menunggu terlalu lama, mereka tidak akan bisa pergi kemana-mana. Maddie menghampiri Bellamy dan mengatakan bahwa ia harus memaafkan Griff karena Griff sangat memperdulikannya. Maddie menjelaskan bahwa selama 6 tahun Bellamy di angkasa, Griff selalu menghubungi Bellamy lewat radionya. Tepat 2 menit sebelum ledakan, Octavia terlihat membawa Abby dan Ken. Tak lama tim Harper berhasil sampai, namun Monty masih ada di belakang. Bellamy masih bersiaga di luar menunggu kedatangan Monty, sementara keadaan di sana sudah semakin berbahaya karena dentuman sonik sudah terdengar, berarti ledakan akan segera terjadi di bumi. Raven meminta Griff dan Bellamy melihat ke atas karena bom raksasa sudah hampir sampai di bumi dan mereka harus segera mengudara. Namun Bellamy tetap ingin menunggu Monty. Tepat 10 detik sebelum ledakan, Monty berhasil tiba dan Bellamy langsung membantunya membawa Murphy. Akhirnya semua orang berhasil tiba di Gagarin dan Griff menutup pintu tepat saat bom raksasa mendarat di bumi. Mereka akhirnya berhasil mengudara sebelum terkena ledakan itu. Di dalam Gagarin, Bellamy menghampiri Griff dan menanyakan kondisi Murphy. Griff menjelaskan bahwa Murphy susah sekali dibunuh dan kondisi kaki Gaia juga kini sudah membaik. Sementara Ken dibuat koma, namun menurut Jackson mereka tidak punya cukup obat untuk membuat Ken terus seperti itu. Bellamy lalu mengusulkan konsep cryosleep untuk mengganti obat-obatan itu. Sebelum Griff pergi, Bellamy lalu meminta Griff datang ke Anjungan untuk membahas nasib umat manusia. Terlihat Diyoza menghampiri Octavia yang tampak murung. Diyoza menjelaskan bahwa kesalahan Octavia adalah terlalu menyukai kekuasaan yang diibaratkan sebagai ciuman kematian. Octavia lalu berkata bahwa Eden tidak akan bertahan dengan 2 ular yang ada di tamannya. Eden maksudnya adalah lembah Shallow Valley atau darah hijau satu-satunya yang ada di muka bumi. Di Anjungan, terlihat beberapa orang berkumpul menyaksikan kehancuran bumi untuk kesekian kalinya, lalu membahas bagaimana mereka akan bertahan hidup. Monty kembali mengeluarkan ganggangnya, membuat Murphy langsung menyerah. Saul lalu meminta izin untuk menjelaskan bahwa Hitilodium akan membuat bumi tidak bisa ditinggali selama 10 tahun. Ia melanjutkan bahwa kapal induknya memiliki sistem pendaur ulang air kecil dan mempunyai persediaan makanan untuk 1 minggu ke depan. Sementara untuk seterusnya mereka bisa memanfaatkan teknologi cryosleep. Raven setuju dengan usul Saul karena dengan cryosleep mereka hanya tinggal tidur, tidak akan menua, dan saat mereka bangun mereka sudah melewati 10 tahun begitu saja. Semua keputusan bergantung pada Maddie dan Maddie akhirnya setuju dengan mengatakan bahwa sekarang adalah waktu untuk tidur. Singkat cerita, semua orang terlihat tengah bersiap tidur di tabung cryosleep. Singkatnya, Griff sudah bangun dari tidur panjangnya. Tak lama Bellamy pun bangun. Bellamy heran kenapa hanya mereka berdua yang bangun. Mendadak seorang pria datang dan mengatakan bahwa ayah ibunya hanya menginginkan mereka berdua. Pria itu adalah Jordan, anak dari Monty dan Harper. Bellamy menyadari bahwa keduanya rupanya tidak tidur 10 tahun yang lalu. Sebelum Jordan pergi, Griff bertanya berapa lama mereka tertidur. Jordan mengatakan bahwa mereka tertidur selama 125 tahun. Mereka lalu melihat video Monty dan Harper, termasuk saat Harper mengandung dan memberikan nama anak itu Jordan Jasper Green untuk mengenang sahabat mereka. Monty mengatakan dalam videonya bahwa ia akan membangunkan teman-temannya saat Jordan berusia 8 tahun. Sayangnya, keadaan tidak berjalan sesuai rencana dan Monty masih belum membangunkan teman-temannya karena belum ada apa-apa di bumi. Sementara ia masih berusaha mencari masalahnya.
Monty lalu mencari solusi lain dengan meretas file Eligius 3. Rupanya Eligius 3 ini memiliki misi yang berbeda dari misi Eligius lain yang mempunyai misi menambang minyak bumi. Eligius 3 mempunyai misi untuk mencari planet lain yang bisa ditinggali setelah minyak bumi habis dan kering. Monty menggunakan data itu untuk mencari tahu planet mana yang bisa ditinggali. Monty dan Harper akhirnya memutuskan untuk menidurkan Jordan dalam tabungan cryo setelah memberitahukan rencananya itu. Setelah beberapa tahun terlewati, Monty mengabarkan bahwa Harper meninggal karena penyakit genetik dari ayahnya. Sementara itu, Monty akhirnya menemukan planet yang bisa ditinggali manusia dalam sistem bintang biner. Dia mengatur koordinat kapal untuk pergi ke sana, namun akan memakan waktu hingga 75 tahun. Monty juga berpesan bahwa jika Griff dan Bellamy bangun, itu berarti Monty berhasil membawa mereka ke planet itu. Dalam kalimat terakhirnya, Monty berpesan agar Griff dan Bellamy tetap menjadi orang baik. Ia juga berharap planet itu sama indahnya seperti yang ia lihat di mimpinya. Monty lalu mengucapkan salam perpisahan. Di depan jendela, Griff dan Bellamy terharu mendengar pesan Monty itu sambil melihat rumah baru mereka di luar. Beberapa teman Monty kini sudah dibangunkan dari cryosleep dan menonton video dokumentasi Monty dan Harper. Setelah menonton, Raven terlihat sedih dan langsung keluar dari ruangan itu yang segera disusul oleh Shaw. Raven kagum dengan Becca yang berhasil menciptakan kode Eligius 3 di usia 18 tahun. Shaw menjelaskan bahwa ia pernah bertemu dengan Becca sekali dan Becca mirip dengan Raven. Di ruang makan, Jordan memberikan semangkuk sop ganggang untuk Griff yang baru datang dan mengatakan bahwa ibunya hanya diam termenung dari tadi di sana. Griff mengerti bahwa Abby tengah mengkhawatirkan Ken. Jordan tiba-tiba teringat sesuatu tentang Ken dan pergi meninggalkan Griff. Griff lalu menghampiri Abby dan memintanya untuk makan. Tak lama Jordan kembali datang membawakan sebotol obat dari alga yang Monty titipkan untuk mengobati Ken. Griff sadar bahwa obat itu adalah obat yang sama yang Bellamy gunakan untuk menyembuhkan Octavia dan Jordan. Menjelaskan bahwa alga itu bisa meredakan sumber penyakit Ken. Abby langsung bergegas untuk bekerja meninggalkan Griff di sana. Raven dan Shaw datang untuk bergabung bersama teman-teman mereka membahas kehidupan baru. Bellamy menjelaskan bahwa Monty berhasil menemukan planet Alpha yang kemungkinan mirip dengan bumi dan bisa mereka tinggali. Shaw mengatakan bahwa kemungkinan itu bisa mereka pastikan setelah mereka memindai atmosfer. Sayangnya Jordan menjelaskan bahwa mereka tidak bisa memindai planet itu akibat gangguan ionosfer. Shaw lalu mengusulkan bahwa mereka bisa menggunakan suar penyelamat, sama seperti yang dilakukan oleh Eligius 4. Emory memotong Shaw dan mengatakan bahwa jika ada suar maka ada kehidupan, namun Shaw menjelaskan bahwa suar itu bertenaga surya, jadi bisa menyala selamanya. Setelah itu Bellamy lalu membahas rencana pendaratan yang akan dilakukan secara damai. Bellamy menyarankan agar selain membawa senjata dan pelindung, mereka juga membawa granat, gas, dan tongkat kejut untuk berjaga-jaga. Mereka juga diimbau agar tidak menembak terlebih dahulu. Bellamy juga menjelaskan bahwa Raven harus tetap tinggal di kapal induk, sementara Shaw akan membawa tim yang turun. Echo menyarankan agar Bellamy membawa serta Octavia, namun ia khawatir Octavia akan merusak rencananya untuk mendarat dengan damai. Sebagai gantinya, Bellamy akan membawa Miller. Setelah diskusi selesai, Bellamy segera memboyong tim untuk segera bersiap turun. Semuanya terlihat berpamitan dengan orang-orang yang tersayang. Begitu juga dengan Shaw yang berpamitan dengan Raven. Juga Griff yang menitipkan Maddie kepada Abby jika terjadi sesuatu padanya. Griff berpesan kepada Abby untuk menyelamatkan Ken dan Abby juga berpesan agar Griff menyelamatkan semuanya. Singkatnya, setelah kapal pengangkut telah berangkat, di ruang kendali kapal, Raven kehilangan sinyal komunikasinya dengan Shaw. Jordan menjelaskan bahwa mereka hilang kontak dengan kapal pengangkutnya.
Raven lalu mengambil kursi Jordan dan meminta Jordan membantunya untuk memindahkan orbit ke area yang tidak terdapat gangguan. Raven mendadak melihat sesuatu yang Jordan jelaskan mirip seperti Aurora. Raven penasaran dan ingin mencari tahu hal itu. Terlihat Shaw di Gagarin bingung karena mereka telah berada di bawah ionosfer namun masih tidak ada sinyal. Tak lama mereka pun mendarat di planet Alpha. Sebelum turun, mereka memastikan tingkat radiasi di sana dan memastikan bahwa udaranya aman. Shaw lalu menjelaskan kemana mereka bisa pergi untuk mencari Suar. Mereka lalu bergegas keluar dari Gagarin. Di kapal induk, Nila tengah membantu Abby mengobati Ken. Abby mengatakan bahwa ia butuh banyak pendonor darah dari Skycrew dan meminta Nila membangunkan semua Skycrew kecuali Octavia. Sementara itu, Jordan yang tengah meneliti Aurora yang Raven lihat akhirnya menyadari bahwa Alpha bukanlah sebuah planet melainkan bulan. Jordan kembali teringat orang tuanya, lalu ia pamit pergi. Saat Jordan pergi, Abby masuk dan mengatakan bahwa ia membutuhkan darah Raven untuk menolong Ken. Kelihatannya Raven marah dengan Abby yang mengingat terakhir kali Raven menolong Abby, ia mengetahui bahwa Abby adalah seorang pecandu. Raven menjelaskan bahwa selama ini ia menganggap Abby adalah ibunya karena ibunya dulu juga seorang pecandu. Namun ibu Raven tidak pernah menyiksa Raven apalagi memanfaatkannya, berbeda dengan Abby. Sementara itu di ruang Rayo, Nila membangunkan Octavia. Octavia menyadari tabung Rayo kakaknya kosong dan langsung menanyakan di mana kakaknya berada. Kembali ke tim Bellamy dan Griff yang berhasil menemukan sumber air dengan pemandangan yang sangat indah. Griff menyadari bahwa sedang terjadi gerhana matahari saat itu. Di sana, Murphy terlihat langsung melepas pakaiannya dan masuk ke danau itu tanpa memperdulikan Jackson yang mengkhawatirkan air tersebut. Beberapa saat setelah Murphy masuk ke air, semua orang yang ada di sana khawatir karena Murphy tidak muncul kembali. Hingga akhirnya Murphy kembali muncul dan menarik Emory. Malam harinya, Jackson dan Miller berbincang bersama, di mana Jackson menyadari bahwa mereka yang datang ke Alpha adalah alien. Jackson lalu menyadari bahwa Miller tidak baik-baik saja. Sementara itu Bellamy dan Echo pun tengah bersama. Echo mengatakan kepada Bellamy bahwa Miller telah membantu menyelamatkan nyawa Octavia dan Bellamy harus berterima kasih kepadanya. Namun nampaknya Bellamy tidak mau melakukan itu. Di sisi lain, Shaw terlihat masih terus berusaha menghubungi kapal induk meskipun laser comnya masih tidak bisa terhubung. Griff nampaknya menyesali pengkhianatan yang telah ia lakukan dan menjelaskan bahwa jika memang bisa ia ingin memutar waktu. Murphy yang muak dengan Griff mengatakan bahwa semua orang memang pantas mendapat kesempatan kedua, namun Griff nampaknya telah menggunakan kesempatan kelima. Murphy meninggalkan mereka karena harus berjaga. Shaw membenarkan Griff dan menjelaskan bahwa keselamatan mereka tergantung pada apa yang mereka lakukan, sementara Griff belum melakukan apa-apa untuk itu. Obrolan mereka terhenti saat Jackson menyadari serangga yang dia tangkap berubah menjadi agresif, seolah-olah ingin memakannya. Segerombolan serangga pun tampak terbang mendekat membuat Bellamy lalu meminta semua teman-temannya untuk segera bergegas ke arah Suar. Di jalan, mereka akhirnya menyalakan suar api untuk menjauhkan segerombolan serangga itu. Akhirnya mereka berhasil sampai di Suar. Sayangnya saat Shaw masuk ke area Suar, ia terkena radiasi. Griff yang menyadari bahwa ia akan aman dari radiasi langsung menolongnya. Shaw lalu memberitahu kode pembatalan untuk teknologi radiasi itu dan Griff segera menonaktifkan radiasinya agar teman-temannya bisa segera lewat. Jackson lalu mengeluarkan obat untuk menolong Shaw, namun Shaw menahannya dan mengatakan agar Jackson tidak menyia-nyiakan obat. Shaw lalu menitipkan pesan kepada Raven agar Raven berbahagia. Tak lama setelahnya, Shaw pun tewas. Di kapal induk, Abby yang telah selesai merawat Ken lalu menyadari bahwa obatnya hilang. Ia menanyakan kepada Nila, namun Nila mengatakan bahwa obatnya masih di tempat yang sama. Ia sadar dan langsung bergegas menghampiri Raven. Raven menjelaskan bahwa Bellamy meminta Raven untuk menjaga kapal itu, sehingga ia terpaksa mengambil pil Abby. Abby meyakinkan Raven bahwa ia sudah bersih dan Ken membutuhkan obat itu dengan nada yang tinggi. Akhirnya Raven pun menyerah dan memberikan pil yang Abby minta. Kembali ke tim Bellamy yang kini resah karena mereka kehilangan pilot mereka.
Mereka juga bingung bagaimana caranya menyampaikan kabar duka itu kepada Raven. Sempat terjadi pertikaian kecil antara Murphy dengan Griff dan Miller sebelum akhirnya Bellamy menengahi mereka dengan mengatakan bahwa Emory bisa menerbangkan Gagarin mereka. Setelah Emory mengiyakan pendapat Bellamy itu, ia kemudian menemukan tangga yang membawa mereka ke sebuah kastil besar. Mereka lalu berkeliling di sekitar kastil itu sementara Murphy mengetuk pintu, berharap ada seorang yang keluar. Emory dan yang lain menyadari bahwa bendera yang terpasang di sana memiliki logo Infinity yang sama seperti chip Ellie. Griff lalu mengatakan bahwa BK adalah pemilik teknologi religius. Mereka mengasumsikan bahwa ada seseorang yang hidup di sana dan tidak ingin datang sebagai pencuri. Baru saja mengatakan hal itu, Murphy malah mendobrak pintu kastil itu. Di dalam, Griff dan Bellamy melihat sebuah foto satu keluarga yang di bawahnya ada mangkuk dengan beberapa tetesan darah. Griff lalu segera mengajak mereka pergi karena mereka tidak seharusnya berada di sana. Murphy menemukan pemutar musik dan mengambilnya diam-diam. Kembali ke kapal induk, di mana Ken akhirnya sadar dan membangunkan Abby. Ia terkejut setelah mengetahui bahwa ia sudah tidur selama 125 tahun. Singkatnya, Abby membawa Ken ke dekat jendela dan mengatakan bahwa mereka mengirim tim turun, termasuk Griff. Tak lama Octavia datang dan mengamuk atas pengkhianatan yang dilakukan Ken yang menyebabkan 417 One Crew tewas. Ken mengatakan bahwa Octavia lah yang membawa orang-orangnya ke medan pembantaian. Namun Octavia mengelak bahwa pengkhianatan Ken yang menyebabkan pembantaian itu terjadi. Octavia semakin berapi-api dan juga menyerang Abby dengan kalimatnya. Perdebatan itu terus terjadi hingga akhirnya Ken kembali terjatuh. Octavia membantu Abby membawa Ken ke ranjang dan Abby segera memanggil Nila. Abby menyadari bahwa jantung Ken tidak berdetak dan langsung memompanya sementara Octavia pergi meninggalkan mereka. Abby lalu memberikan pilnya kepada Raven dan meminta Jordan membuat ganggang Monty kembali. Ia lalu mengajak Nila dan pergi dari sana. Kembali ke Alpha di mana Emory terlihat sibuk berusaha membuka pintu sementara Murphy asik bermain dengan pemutar musiknya sambil mengganggu Emory. Di bawah, Echo dan Bellamy duduk di sebuah ayunan sambil memikirkan kemana perginya orang-orang di sana. Karena jika memang pemukiman itu kosong, akan ada cukup tempat untuk semua orang di kapal induk. Griff lalu kembali masuk ke kastil tadi sendirian. Dia berjalan dan akhirnya menemukan sebuah buku. Saat tengah membuka buku itu, Bellamy masuk menghampiri Griff dan keduanya pun berbincang mengenai pengalaman Griff selama bertahun-tahun yang selalu berusaha menghubungi Bellamy dengan radionya. Mendengar suara Murphy yang masih bernyanyi, Griff lalu mengembalikan bukunya dan keluar. Tak lama Bellamy keluar dan membawa buku itu dan menjelaskan kepada Griff dan Echo bahwa buku itu bukanlah sebuah dongeng anak-anak, melainkan sebuah peringatan. Mereka lalu melihat Gagarin mereka yang dibawa kabur alias dicuri. Tak lama dari itu, mendadak Emory menyerang Murphy dengan pisaunya. Mereka semua langsung memisahkan Emory dan menolong Murphy. Sementara itu, Griff akhirnya menyadari bahwa ada yang salah dengan udara di sana dan film pun bersambung.